Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita diberi kesehatan dimanapun kita berada. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri. NIM saya 2892150 198. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari program studi manajemen S1 semester 4. Presentasi saya kali ini adalah presentasi sebagai syarat penilaian ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Operasional dengan dosen pengampu Bapak Dermawan MM dari Universitas Pancasakti Bekasi. Pada presentasi saya kali ini, saya diberi tanggung jawab oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dermawan selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen operasional. Saya diberi tanggung jawab untuk menjelaskan soal yang diberikan oleh Bapak Dermawan. Soal tersebut yaitu deskripsikan secara singkat seandainya Anda memiliki rencana bisnis atau usaha dengan modal terbatas. Sebutkan nama usahanya, bagaimana mengenai strategi operasinya nanti, kemudian mengenai peramalan bisnis atau usahanya, kemudian mengenai desain produk atau jasanya, mengenai strategi mengenai produk barang atau jasanya, lalu mengenai persediaan bahan bakunya, mengenai tempat penyimpanan, mengenai lokasinya, layoutnya, lalu mengenai perencanaan model dan SDM pegawainya, mengenai manajemen kualitas barang atau jasanya, kemudian mengenai pengembangan bisnis dalam menarik konsumen. Untuk jawabannya sendiri, saya memiliki jawaban, yaitu seandainya saya memiliki rencana bisnis atau usaha dengan modal terbatas, misalnya untuk bisnis jasa catering rumahan, saya beri nama Homemade Catering. Berikut adalah strategi operasional yang saya rencanakan. Yang pertama, peramalan bisnis atau usaha. Yang pertama yaitu melakukan riset pasar untuk mengetahui potensi permintaan catering di area yang dituju. Kemudian, menganalisis kebutuhan dan preferensi konsumen potensial. Yang kedua, desain produk atau jasa. Nah, untuk pada persoalan nomor 2 ini saya menjelaskan, itu yang pertama menawarkan jasa catering dengan berbagai pilihan menu mulai dari hidangan tradisional hingga hidangan khas internasional. Kemudian mengutamakan kualitas bahan baku dan kebersihan dalam proses penyajian. Kemudian yang ketiga yaitu strategi produk atau jasa. Nah, pada sesi kali ini yang pertama yaitu saya menawarkan paket menu standar yang terjangkau dengan variasi menu harian untuk daya tarik konsumen. Kemudian menyesuaikan paket menu dengan tema atau acara khusus seperti pesta ulang tahun atau pertemuan bisnis. Kemudian yang keempat yaitu persediaan bahan baku ya. Mengenai persediaan bahan baku, yang pertama yaitu saya membeli bahan baku sesuai dengan kebutuhan dan jumlah pesanan yang diterima. Kemudian mengoptimalkan porsi bahan baku dan menghindari pemborosan. Untuk yang kelima yaitu tempat penyimpanan. Mengenai tempat penyimpanan, yang pertama yaitu memiliki ruang penyimpanan yang higienis dan terorganisir untuk menjaga kualitas bahan baku. Kemudian saya menggunakan sistem rotasi FIFO, yaitu first in first out, untuk menjaga kelancaran persediaan. Lalu yang keenam, perihal lokasi atau layout, saya memilih lokasi usaha yang strategis ya, dekat dengan wilayah potensial penggunaan jasa catering. Kemudian merancang tata letak yang efisien untuk memaksimalkan ruang dan memudahkan proses produksi. Yang ketujuh, perencanaan modal dan SDM pegawai. Untuk perihal perencanaan modal dan SDM pegawai, yang pertama
menghitung perkiraan pengeluaran awal untuk memastikan modal mencukupi, kemudian memperkerjakan staf dengan kapasitas yang sesuai seperti chef, koki, dan pelayan yang ahli. Kemudian untuk yang kedelapan, manajemen kualitas barang atau jasa. Yang pertama yaitu memiliki standar kualitas makanan yang tinggi dan menjaga konsistensi penyajian. Kemudian mengadopsi sistem kontrol mutu seperti melakukan uji rasa berkala dan memperhatikan umpan balik pelanggan. Kemudian yang kesembilan yaitu pengembangan bisnis dalam menarik konsumen. Yang pertama membantu reputasi positif melalui layanan yang ramah dan pengalaman pelanggan yang menyenangkan. Kemudian strategi pemasaran digital seperti beriklan di media sosial dan memiliki website resmi. Dengan menggunakan strategi-strategi di atas diharapkan bisnis jasa catering homemade catering dapat berkembang secara berkelanjutan dan berhasil menarik perhatian konsumen. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam presentasi saya kali ini. Semoga kedepannya bisa lebih baik dan juga semoga presentasi saya kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.